Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu mengatur rencana untuk memperkuat pasukannya. Gi-gyu yang kembali menaiki tower, membangkitkan ego baru Howres dan manajer cabang Guild Karvan. Setelah itu Gi-gyu bertemu dengan Hye-seok yang membawa Minso. Hye-seok lalu meminta bantuan Gi-gyu agar bisa menyelamatkan Yobin. Masih di dalam tower Gi-gyu, Hye-seok mulai bercerita tentang kondisi Yobin. Saat ini Yobin sedang terperangkap di Cina setelah perang dengan aliansi Iron dan Karvan. Anggota Guild Mistflower gagal untuk melarikan diri. Kami berhasil menyelamatkan beberapa dari mereka, tapi kami kelelahan melawan Hasongso dan tidak bisa menyelamatkan Yobin. Dia lalu diambil oleh Guild Karvan dan tempat di mana kami berhasil melacaknya adalah Cina. Lebih tepatnya cabang rahasia Guild Karvan di Shanghai. Di sanalah Yobin terperangkap. Gi-gyu bilang kalau di Cina agak repot. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa sebagai individu yang buron sepertiku pergi ke sana. Aku tidak bisa naik pesawat ataupun menggunakan portal gate internasional. Hye-seok berkata, jangan khawatir soal itu, ada portal rahasia di dalam tower yang aku temui. Tapi apa benar kau mau membantuku? Aku memperingati dirimu sekarang, ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Gi-gyu menjawab, aku sudah berhutang besar padamu penasihat Lim Hye-seok, dan lebih dari itu Yobin juga merupakan teman yang berharga bagiku. Rui meledek, apa kau mendengar itu? El kesal, diam kau Rui. Hye-seok lalu tersenyum, terima kasih banyak. Kemudian sebelum keberangkatannya Gi-gyu membuat rencana dengan Heart. Ini adalah misimu. Kalau aku ingin bergerak dengan bebas, kau harus mengalihkan perhatian musuh sedikit. Pimpin para Ande dan Griffin, tapi jangan membuat kekacauan di sekitar area. Pastikan tidak ada rakyat sipil yang terluka. Di saat itu aku akan keluar diam-diam. Apa kau paham? Heart menjawab, aku mengikuti perintahmu. Rui bilang, kalau kita membuat pengalihan perhatian, sebaiknya kita lakukan dengan benar. Gi-gyu menjawab, tak perlu khawatir, aku sudah memikirkan itu. Kita punya Roger Han, bukan, maksudku Guild Iron cabang Korea, James Rohan. Gi-gyu memberi telepati, ini perintah, balaslah. Gi-gyu mendadak heran, kenapa tidak ada yang merespon. Dan ternyata, Guild Iron cabang Korea sudah dibantai habis oleh Demon King Sojung. Roger terkapar tak berdaya. Saat hendak menghabisinya, Demon King heran. Apa kau itu manajer cabang, tapi ada yang aneh. Kenapa kau memiliki aura seorang murid? Kembali ke cerita di Tower Gi-gyu. Ia menitipkan gate pada El. Gi-gyu bilang, sekarang Gregory sedang memburu Guild Karvan. Para malaikat saja tidak akan cukup. Jadi aku ingin kau membantu membasmi para demon. El menjawab, baiklah Master, agak disayangkan bahwa saya tidak bisa ikut, tapi saya akan mengikuti perintah Anda. Gi-gyu lalu mengeluarkan Halloween dan berubah menjadi kakek-kakek. Kalau begitu ayo kita pergi. Gi-gyu dan Hye-seok lalu masuk ke dalam gate. Saat keluar mereka langsung tiba di Shanghai. Brunhard heran, ada banyak orang di sini. Hye-seok langsung menuntun jalan. Ikuti aku, kita harus berjalan sedikit jauh. Sepanjang jalan Gi-gyu bertanya, penasehat, apa sebenarnya hubunganmu dengan Yobin? Sepertinya kau punya alasan lain untuk menyelamatkannya. Hye-seok menjawab, anak itu adalah hal yang paling berharga bagiku di dunia ini. Saat aku sudah lelah akan segalanya, dia masih memberiku alasan untuk terus hidup. Kita akan membicarakannya nanti, waktu kita tersisa hanya sedikit. Sementara itu di area lorong bawah tanah, 3 orang sedang berjalan. Bagaimana perkembangannya? Apa semuanya lancar? Benar ketua, kami sudah mencapai tahap akhir.
Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara pertarungan. Tunggu, ada keributan di sana. Mereka lalu mendekatinya dan melihat Rain menghabisi bawahan mereka. Semuanya sontak kaget. Serigala, ada serangan. Dari arah belakang suara terdengar. Mereka menengok. Dua penjaga dihabisi dengan cepat oleh Rain. Apa ini? Dua anggota langsung mati terbunuh. Setelah aku ingat lagi, aku sempat mendengar rumor soal Kim Gi-gyu dari Korea yang bisa mengendalikan serigala. Di sana Gi-gyu sudah berada di belakangnya, lalu mengunci pergerakannya. Gi-gyu bilang, "Jadi kau orang yang mengendalikan cabang ini?" Orang itu heran, bahasa Korea, apa dia benar-benar Kim Gi-gyu? Siapa dia sebenarnya? Gi-gyu bilang, "Apa ini orangnya penasehat?" Hye-sok datang. Benar, dia orang yang menculik Yeobin. Hye-sok lalu menyadari sesuatu. Kim Gi-gyu, dia memang kuat, tapi sekarang kekuatannya semakin mengerikan. Tapi melewati lantai 50 saja tidak akan cukup. Perkembangannya itu terlalu cepat, tapi kekuatannya itu tidak stabil. Apa segelnya bermasalah? Orang itu bilang, "Kau nenek tua yang sering menyerang kami sebelumnya, jadi kau masih berusaha." Hye-sok bilang, "Di mana gadis yang kalian culik itu? Kalau kau mau menjawabku, aku akan membiarkanmu hidup." Orang itu berkata, "Sia-sia saja, ritualnya sudah dimulai." Rui heran, apa maksudnya? Gi-gyu bilang, dia berbicara bahasa Cina. Brunhat menjawab, "Aku tidak pernah mendengar bahasa itu sebelumnya." Mendadak Hye-sok panik dan langsung berlari. Kita harus bergegas, kalau tidak maka ritualnya akan selesai. Kita tak boleh terlambat, kalau tidak Yeobin akan diambil oleh sang Demon King. Terlihat Yeobin tak sadarkan diri dengan banyak lingkaran sihir. Gi-gyu langsung bergerak. Rain kembalilah. Gi-gyu membuka gate dan memasukkan orang tersebut. Gi-gyu langsung menyusul si nenek. Gi-gyu heran, "Penasehat, apa maksud perkataanmu tadi?" Hye-sok berkata, "Kalau terus begini Yeobin akan menjadi vessel bagi keturunan Demon King." Gi-gyu lalu teringat dengan Dong Hae, vessel bagi keturunan Demon King. Apa ini artinya seperti Guild Master Kim Dong Hae yang tubuhnya diambil alih oleh Leviathan? Mendadak Rui merasakan sesuatu. Mereka berhenti. Rui berkata, "Kamu juga merasakannya bukan? Ini pasti pemilik dari aura setidaknya di Mentron level. Aura ini energi milik Naberios kursi ke-24. Dia adalah demon yang terus loyal kepadaku sampai akhir hayatnya." Sejenak Rui teringat masa lalu. Waktu itu Rui sedang bersama Naberios, sedang kewalahan dan bersembunyi. Rui bilang, "Kenapa kau tidak melarikan diri? Para pengkhianat sudah memiliki keunggulan sekarang." "Tidak, satu-satunya raja yang kulayani hanyalah Anda seorang. Aku takkan beralih dari sisimu sampai akhir hayatku." Rui kesakitan dan mulai muntah darah. Naberios bilang, "Yang mulia, tolong makanlah aku dan jadikan aku sebagai tenagamu." Rui menolak itu. "Tidak, baumu itu busuk dan pasti rasa dagingmu tidak enak. Ayolah, jangan membuatku khawatir soal hal sepele ini. Harga diriku sungguh tersakiti." Rui berdiri, "Perhatikan baik-baik. Lihatlah makhluk seperti apa yang sebenarnya kau layani ini." Rui mengeluarkan mode demonnya. Kembali ke pertarungan Gi-gyu. Di sana Gi-gyu heran melihat sosok di depannya. Apa itu Naberios? Terlihat sosok demon berkepala 3. Rui yang melihat itu kesal. Dasar Andras, sebenarnya apa yang telah ia lakukan? Dia telah mengexchange throne. Itu lebih dari yang pernah dilakukan Naberios dalam hidupnya. Tapi tetap saja, sebagai gantinya dia kehilangan akalnya. Naberios mulai menyerang. Gi-gyu dan si nenek berhasil menghindar. Gi-gyu bilang, "Penasehat, biar aku yang tangani ini. Tolong selamatkan Yeobin." Hye-sok bilang, "Rencana yang terdengar tidak buruk, tapi apa kamu bisa menangani ini sendiri?"
Gigyu mengeluarkan pedang Rui. Aku tak apa, kita tak punya banyak waktu. Dan entah bagaimana, aku merasa seperti ini sesuatu yang seharusnya diakhiri oleh Rui. Hyesok teriak, kalau begitu aku serahkan padamu. Ia langsung berlari. Gigyu mengambil ancang-ancang Dark Element Binding. Gigyu mengikat pergerakan Naberios. Kau pikir mau pergi kemana? Lawanmu adalah aku. Rui bilang, Master, aku punya satu permintaan. Walaupun dia sekarang seperti ini, dia dulu pernah loyal kepadaku. Mohon bunuh dia secepat mungkin dan tanpa rasa sakit. Mendengar itu Gigyu menutup matanya. Baiklah, Hyper Acceleration. Gigyu bergerak dengan cepat sambil memberikan serangan death. Naberios berhasil dikalahkan dalam sekejap. Suara sistem lalu terdengar. Naberios kursi ke-24 telah tereliminasi. Kanibalisme sedang diaktifkan. Ego Rui menahan pengaktifan skill. Rui bilang, sebagai master kau cukup cepat juga. Kau mengakhirinya tapi kau masih ceroboh. Gigyu heran, apa katamu? Aku sudah susah payah memenuhi permintaan sulitmu itu. Rui menjawab, Master, apa bisa kau mengabulkan satu lagi permintaanku? Aku mau kau menghancurkan mayat itu dengan chaos. Kalau tidak, bajingan Karvan lagi-lagi akan memanfaatkannya. Aku tahu sudah mendorong dirimu sampai batas, tapi tak ada waktu lagi. Gigyu hanya tersenyum. Ada apa denganku? Kenapa tiba-tiba aku menjadi sopan padamu? Gigyu mengkombinasikan kedua kekuatannya. Kalau begitu ayo kita lakukan. Tapi tiba-tiba energi demonik dari Naberios terserap. Terdengar suara sistem. Ego B memulai menyerap Naberios. Persyaratan evolusi telah terpenuhi. Ego B mulai evolusi. Brunhat heran, mayatnya menghilang. Rui berpikir, luar biasa. Tapi setidaknya B tidak merencanakan ini. Apa karena mereka dari spesies yang sama? Kemudian Gigyu merasakan aura yang sangat kuat. Energi ini berasal dari sana. Rui sontak kaget. Keberadaan ini, ayo cepat. Sepertinya ritual mereka telah sampai di tahapan terakhir. Gigyu mengaktifkan acceleration. Master sebelah sana. Gigyu masuk ke dalam ruangan tersebut lewat sebuah lubang. Di sana Gigyu dibuat kaget karena Yobin mencekik Hyesok. Yobin menengok sambil menangis. Ah, opa, tubuhku tidak mau bergerak sesuai keinginanku. Gigyu langsung bergerak. Ia melompat dan siap menebas. Gigyu berhasil menyelamatkan Hyesok. Yobin heran, memang hebat orang yang memiliki Lucifer ini. Rui mengenalinya, dia Asmodeus, the King of Lust. Asmodeus berkata, lama tak jumpa Lucifer. Aku memang sudah curiga, tapi tak kusangka kau akan menjadi alat bagi manusia. Apa harga dirimu terluka? Aku ingin melihat wajahmu dipenuhi rasa malu itu. Hyesok berkata, lari, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa mengalahkan Demon King. Gigyu lalu membawa Hyesok ke tempat yang aman. Tetaplah di sini, aku akan menyelamatkan Yobin. Dia belum sepenuhnya diambil kendali. Saat ini masih ada kesempatan untuk mengembalikannya seperti semula. Rui berkata, kita harus melakukannya secepat mungkin. Gigyu kemudian maju mendekati Asmodeus. Pertarungan dimulai. Gigyu langsung maju. Aku tidak bisa menggunakan Hyper Acceleration saat ini, tapi mungkin aku bisa menggunakannya beberapa kali. Kalau aku tak menyelesaikannya dalam sekali serang, aku bisa dalam bahaya. Aku juga memiliki beberapa combat teknik yang aku pelajari dari Rui dan Sojung. Yang penting bukanlah kecepatan, tapi tetap berada dalam posisi yang menguntungkan. Gigyu melompat, mengangkat pedangnya dan siap menebas. Asmodeus menggerakkan tangannya, tapi kemudian Asmodeus heran karena Gigyu menghilang di hadapannya. Gigyu sudah berada di belakangnya, mengunci Asmodeus dengan pedang Rui. Rui bilang, seperti yang sudah aku katakan,
Future vision itu bukan berarti maha kuasa. Paling-paling kamu melihat 1 atau 2 langkah dari masa depan. Itu sebabnya di pertarungan sparring sebelumnya kau kalah. Tapi begitu insting bertarungmu sudah terasah, tidak ada ability apapun yang bisa mengalahkanmu. Gigyu bergerak, elemen water, life. Gigyu langsung menyekapnya. Kemudian ia berusaha mengeluarkan demonic energy dalam tubuh Yobin. Tapi Gigyu mendadak heran, apa-apaan ini? Bahkan setelah membangkitkan life, dia melawan sekuat ini. Rui menjawab, wajar saja. Alasan kita bisa menahannya seperti ini sekarang adalah karena dia belum sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Berikan sedikit waktu lagi dan dia akan bertambah kuat. Kita harus segera mengakhiri ini, kalaupun harus menggunakan metode yang lebih ekstrim. Gigyu sejenak berpikir, mencampurkan lebih banyak life energy akan lebih efektif. Tapi karena tubuh Asmodeus dan Yobin sudah bersatu, Yobin juga akan terluka. Jika Death dan Chaos, kedua kekuatan itu mustahil untuk dikendalikan. Jadi aku harus apa? Asmodeus lalu tersenyum. Gadis ini pasti begitu berharga bagimu. Gigyu lengah hingga membuat Asmodeus berhasil melepaskan diri. Rui kecewa. Yang benar saja, kau ini terlalu lembek, Master. Kau baru saja kehilangan kesempatan sempurna. Asmodeus perlahan-lahan akan memulihkan kekuatan aslinya, dan dia akan menggunakan tubuh Yobin sebagai sandera untuk menyerangmu. Pilihan yang tersisa adalah membunuhnya. Gigyu panik. Membunuhnya? Aku tidak bisa. Kemudian terdengar suara, sepertinya kau kebingungan. Apa mau aku bantu kali ini? Gigyu mengenali suara itu, Jupiter. Kemudian Asmodeus merasa ada yang aneh. Pria itu auranya baru saja berubah. Di sana Jupiter mengendalikan tubuh Gigyu. Ia berkata, apa kau terlihat bahagia saat bertemu denganku? Jupiter langsung bergerak ke segala arah dengan cepat tak beraturan. Ia mulai memberi pukulan. 1-2 pukulannya membuat Asmodeus terpental. Hyesok yang melihatnya heran. Astaga, segelnya benar-benar sudah rusak. Apa dia kehilangan kendali atas tubuhnya? Gigyu kini bertukar jiwa dengan Jupiter. Di dalam jiwanya Gigyu teriak, tunggu dulu, dasar kau bajingan. Sudah aku bilang untuk hanya mengalahkannya. Rui bilang, lebih keras lagi. Mungkin dia akan sadar jika terus dipukul. Jupiter bilang, kalian berdua berisik sekali. Biar aku yang tangani ini sendiri. Asmodeus mulai panik. Pergerakannya benar-benar berbeda. Aku ingin menyimpan energi itu sebelum aku sepenuhnya mengambil alih, tapi sepertinya takkan bisa. Asmodeus mengendalikan rambutnya yang bisa memanjang untuk menyerang. Chaos! Jupiter dengan mudah menangkis itu. Tapi kemudian rambut Asmodeus berubah menjadi keras. Serangan itu dilancarkan. Jupiter berhasil menghindar. Apa-apaan itu? Bahkan aku sendiri tidak bisa menahan itu. Rui bilang, The Flash of Satan, salah satu relik berharga yang aku bagikan di antara 6 raja, Belpegon Mace, Leviathan Feng, dan yang digunakannya sama seperti itu. Kita harus segera bergegas. Kalau dia menggunakan senjata dari Flash of Satan itu, artinya dia hampir selesai mengambil alih tubuh Yobin. Jupiter tersenyum. Rui, tolong tahan dia. Jupiter bergerak dengan cepat sudah berada di depan Asmodeus. Pukulan keras dilancarkan. Gigyu panik. Tunggu, Rui segera membungkam Gigyu. Tenanglah sedikit, Master. Saat ini adalah solusi terbaik. Jupiter akan bekerja sama denganku untuk sekarang. Tapi kalau dia terlalu kencang, aku tak akan tinggal diam. Jupiter tertawa. Aku tahu itu, Rui. Jupiter memberi pukulan keras hingga membuat Asmodeus tak sadarkan diri. Gigyu tambah kesal. Jupiter bilang, tenanglah, dia itu Ranker. Dia takkan mati semudah itu. Kalau begitu, mari kita mulai. Jupiter lalu menyerap demonic energy dari Asmodeus. Coba kita lihat, tampang ratu si paling cantik kita ini. Di sana Asmodeus mengeluarkan wujud aslinya.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.